Halo, bertemu lagi bersama saya Rina Bustita di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku, ditulis oleh Zaza Nayonara, GMK, episode 58. Rupanya tangan ini masih belum jerah menindas orang, ucap Riana dengan dinginnya memegang tangan Cindy. Aku tidak punya urusan dengan kau, lepaskan tanganku. Tetapi aku punya urusan denganmu, jawab Riana dengan dingin. Ku bilang lepaskan tanganku. Jika aku tidak mau bagaimana? Tanya Riana yang sudah mengeluarkan seringayannya. Semua orang yang ada di sekitar Riana merasakan atmosfer berubah menjadi dingin dan mencekam. Habislah kau, batin Rian. Wah, ini anak tidak pernah kapok, batin Rama. Kenapa kantin ini berubah menjadi dingin dan mencekam, batin Evan. Kita lihat apa yang akan kulakukan, batin Andri. Pengundang singa betina marah, batin Indra. Wah, sepertinya ini akan seru, batin Ari. Kita lihat apa yang bisa gadis kecil ini lakukan, batin Rizal. Sepertinya akan ada pertunjukan lagi, batin para siswa dan siswi. Ku bilang lepaskan, dasar gadis kecil brengsek. Kau ingin mematahkan tanganku lagi? Kau tidak akan pernah bisa lagi membuat itu padaku. Atau ayahku akan mengeluarkan kau dari sini. Teriak Cindy dengan tangan kanannya masih memegang rambut Rina dan juga dipegang Riana. Mau mengeluarkanku dari sekolah yang kupunya sendiri? Batin Riana. Aku tidak takut, jawab Riana. Lepaskan tanganku gadis kecil brengsek, teriak Cindy dengan penuh amarah. Lepaskan tanganku dari Rina, baru aku akan lepaskan tangan kau, ucap Riana. Aku tidak akan melepaskan rambut anak bungkut ini. Kau mau apa? Teriak Cindy. Itu pilihan kau, jadi jangan salahkan aku, ucap Riana yang langsung mematahkan tangan Cindy untuk kedua kalinya. Ah, tanganku! Teriak Cindy yang langsung melepaskan tangannya dari rambut Rina. Semua orang yang melihat itu hanya bisa berkedip ngeri karena untuk kedua kalinya Riana mematahkan tangan Cindy. Ada yang kasihan dengan Cindy, ada pula yang senang karena akhirnya ada orang yang berani memberi pelajaran pada Cindy. Rizal, Ari, Indra, Andri, dan Evan tercengang melihat kejadian itu. Bagaimana bisa gadis kecil dengan tubuh kecil bisa mematahkan tangan orang seperti mematahkan bilah lidi? Tidak bisa diduga, tetapi aku suka, batin Rizal. Kalau begini ceritanya, aku tidak berani lagi mencari informasi Nona Riana. Bisa-bisa jika ketahuan tanganku dibikin patah, batin Ari. Apa aku tidak salah lihat dengan mudahnya Queen mematahkan tangan orang, batin Andri, Indra, dan Evan. Kalian berdua lihat apa? Cepat bantu Rina berdiri dan bawa ke UKS atau kalian berdua akan kubunuh, ucap Riana dengan dinginnya pada Rama dan Indra. Tanpa menjawab, Rama dan Indra langsung membantu Rina berdiri dan hendak menjalan menuju UKS, tapi terhalang saat pengganggu satunya lagi datang, yang tidak lain adalah ketua Most Wanted, yaitu Dani dan kawan-kawan. Hah, rupanya si culun sudah berubah menjadi idola baru, ledek Dani sambil melihat Rama yang masih memapah Rina, tetapi Rama sama sekali tidak menghiraukan ucapan Dani. Lihatlah Dani, si culun itu sudah sombong setelah menjadi idola baru di sekolah ini, ucap salah satu teman Dani. Tetapi Dani tidak menjawab ucapan temannya, tapi malah mendekati Riana. Sayangku, sangat hebat, puji Dani sambil merangkul bahu Riana. Lepaskan. Mengapa harus kulepaskan sayang? Tanya Dani dengan suara tanpa dosa. Rizal yang melihat itu juga sedikit kesal, tetapi ia tidak bisa menunjukkan kekesalannya itu pada semua orang. Lepaskan, perintah Riana dengan dingin, tetapi tidak dihiraukan sama sekali perintah Riana. Hingga Riana mematahkan tangan Dani dengan tangan sebelah kirinya, sedangkan tangan kanan Riana masih memegang tangan Cindy. Dani pun membeki kesakitan lagi dan lagi. Semua orang yang melihat itu tercengang karena dalam satu hari Riana mematahkan tangan dua orang sekaligus. Kalian berdua, jangan pernah mengganggu orang terdekatku atau kalian akan mendapat yang lebih dari ini. Ini peringatan terakhir untuk kalian berdua, ucap Riana dengan dinginnya. Dani dan Cindy masih menangis menahan kesakitan. Untuk kau Cindy, jadi orang jangan pernah sombong karena kedudukan kau lebih tinggi dari mereka. Kau juga suatu saat nanti pasti merasakan berada di bawah. Jadi jangan pernah menghina. Dan untuk kau ketua Most Wanted beserta para pengikutnya, punya mulut itu digunain buat bicara yang baik dan benar. Jangan buat menghina. Jika digunakan untuk menghina, lebih baik jangan punya mulut. Ucap Riana menatap
kedua orang yang tangannya sedang ia pegang. Kalian semua pergilah. Bawa ketua kalian masing-masing sebelumku berbuat yang lebih pada mereka. Perintah Riana pada teman-teman Cindy dan Dani. Dengan cepat teman-teman baik Cindy maupun Dani segera mereka bawa pergi dari sana. Kalian semua lihat apa? Cepat kembali makan atau pergi sekarang, ucap Riana pada semua siswa yang sedang melihatnya. Para siswa pun kembali melakukan kegiatan yang sempat tertunda tadi. Dan kalian berdua tunggu apa lagi? Cepat bawa Rina ke UKS. Perintah Riana pada Rama dan Indra. Keduanya langsung pergi ke UKS membawa Rina dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dede, sudah ya, jangan marah-marah lagi. Kan mereka berdua sudah pergi. Ucap Rian mengelus kepala Riana agar kemarahannya mereda. Iya bang, jawab Riana yang kembali duduk di depan Rizal. Tuan Rizal, maafkan atas semua kekacauan ini. Ucap Rian selaku orang yang termasuk dalam kejadian tadi. Tidak apa. Sayang, abang balik ke meja dulu. Kamu cepetan makan, nanti keburu dingin. Iya, aku makan abang. Jawab Riana. Rian langsung kembali ke tempat duduknya menemani Andri, Evan dan Ari. Sedangkan di meja Riana, ia sudah mulai memakan makanannya tanpa sadar jika Rizal sedang memperhatikannya. Tubuhnya memang kecil, tetapi tenagamu jauh dari kata kecil. Semakin kesini aku semakin ingin mengetahui tentangmu. Aku benar-benar terpesona dengan semua yang kau punya. Garis kecil yang menakjubkan. Rizal pun kembali melanjutkan makannya setelah cukup puas memandang Riana. Sesudah makan, Rizal dan Ari pamit untuk pulang, begitu pula dengan semua siswa yang dibolehkan pulang lebih cepat sesuai dengan keputusan kepala sekolah. Rizal dan Ari kembali ke kantor dan untuk the shift, mereka berbagi kelompok sesuai dengan ucapan Riana. Mereka masing-masing diberi tugas yang harus diselesaikan. Setelah semua selesai, baru the shift pulang. Bersambung.